Shalom, damai di hati. Apa kabar teman-teman pemuda dan remaja? Kiranya kita tetap semangat memuji Tuhan walaupun saat ini kita tidak berkumpul bersama-sama. Mari siapkan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari dengan penuh penghayatan dan syukur kita menyembah Tuhan dengan mengangkat lagu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang patut kami puji dan sembah. Dan Bapa, saat ini kami juga mengaku bahwa kami sering melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti hati-Mu ataupun yang menyakiti hati sesama kami. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami berdoa kiranya Engkau mau menyuci kuduskan kami, sehingga kami boleh berlayak di hadapan-Mu. Dan saat ini Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat, kiranya Roh Kudus juga yang menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh melakukan firman-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Ester 6 ayat 10-14. Sekali lagi, Ester 6 ayat 10-14. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres, istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja,
lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang dalam situasi ini, kita selalu diingatkan untuk tetap berpikir dan bertindak dengan bijaksana. Bijaksana berarti selalu menggunakan akal budinya, arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati menghadapi kesulitan. Orang percaya membutuhkan hikmat dari Tuhan agar bijaksana dalam berpikir, bertindak, dan berucap. Mengandalkan hikmat Tuhan pasti akan menuntun ke masa depan yang bahagia karena segala keputusan dibawa kendali Tuhan. Bacaan firman Tuhan saat ini mengungkapkan tentang kehancuran Haman, pejabat kerajaan Ahasweros, akibat sikap atau karakternya yang tidak baik, yaitu dikuasai nafsu serakah dan egois. Kehancuran dalam dirinya berawal dari sikap dan segala keputusannya yang hanya berorientasi dan mengandalkan pikiran sendiri. Akibat yang harus Haman terima sungguh sangat tidak menyenangkan karena tak satu pun harapan yang telah diperjuangkannya menjadi kenyataan. Segalanya menjadi sia-sia bagi Haman. Pada akhirnya, ia harus menerima kepahitan hidup yang sangat mengecewakan karena ia harus menerima ganjaran yaitu hukuman. Rancangan hukuman yang sebenarnya telah ia persiapkan untuk Mordekai, tapi pada akhirnya hukuman itu untuk dirinya sendiri. Ia juga terhukum dari keluarga dan dari sahabat-sahabatnya. Mereka bukan lagi menjadi keluarga dan sahabat yang dapat memberikan dukungan dan semangat yang menguatkan, namun kini justru mereka yang melemahkan Haman. Hal ini terjadi karena Haman tidak memiliki hikmat dari Tuhan. Tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Kita diingatkan untuk memberi perhatian tentang pentingnya pendidikan, baik pendidikan di keluarga, formal dan non-formal. Pada dasarnya tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan itu, sebagai warga gereja, kita remaja dan pemuda harus memiliki kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, yang berhubungan dengan iman dan percaya kita, kecerdasan intelektual, di mana meningkatnya mutu pendidikan ilmu pengetahuan yang luas dan juga daya pikir yang sehat, dan kecerdasan emosional, di mana kita menumbuh kembangkan karakter-karakter yang baik dan juga respon yang baik dan tepat dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Dalam situasi yang sekarang, di mana kita harus kerja dari rumah dan juga belajar dari rumah, pasti menimbulkan tantangan bagi kita masing-masing. Yang harus kita lakukan adalah menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, memohon hikmat darinya, berharap kepadanya, karena Ia sanggup menolong kita dalam situasi apapun. Tetap semangat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, dan jadilah bijaksana agar kemuliaan Tuhan Allah semakin nyata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk tuntunan-Mu. Kami boleh beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan boleh kami mengerti dan boleh kami pahami sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kami. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan baik bagi pemerintah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja baik secara organisasi maupun pribadi. Kiranya kami tetap menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua teman-teman pemuda dan adik-adik remaja, kiranya selalu diberikan kesehatan dan kemampuan dan juga bisa menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan dalam situasi apapun. Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Ibadah kita telah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.